Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham, yakni ada saham dan kode ANTM, kemudian BRMS, DKFT, Inco, dan terakhir saham dan kode TINS. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama, yakni saham dan kode Antam. Oke, secara tren Antam ini udah patah tren ya teman-teman ya, dia udah downtrend karena pergerakannya dia udah jebol di bawah garis MA20 dan MA200 teman-teman. Nah, ini area MA20 dan MA200. Saat ini Antam pergerakannya ada di bawah dari garis MA20 dan MA200. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini ada kecenderungan Antam ini akan terus melanjutkan penurunan teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat saat ini Antam juga berada di bawah garis MA5. Nih, MA5 ini adalah area resistance terdekat garis warna hitam ini. Selama dia masih belum berhasil untuk break dari garis MA5 di harga kisaran 1910, maka kecenderungan Antam akan turun teman-teman. Namun kalau misalkan garis MA5 berhasil dijebol ke atas, maka Antam akan berpotensi menguat dan dia akan menuju area resistance di garis MA5 dan MA200 di harga kisaran 2000-an teman-teman ya. Oke. Di sini kita lihat Antam ini turun teman-teman, dan dia akan berpotensi akan turun menguji area support selanjutnya di kisaran harga 7.765 teman-teman, area sini. Oke, ini ada area support terdekat untuk Antam, yang mana kalau misalkan di area harga ini dia berhasil mantul atau ada candle pembalikan arah pantulan, maka Antam berpotensi akan menguat dan tentunya akan menguji area resistance terdekat di range harga kisaran 1900-an teman-teman. Oke. Oke. Oke, jadi bisa diamati area ini teman-teman ya. Kalau misalkan ini ada candle pembalikan atau pantulan, ini merupakan sinyal untuk beli teman-teman ya, dengan melakukan pembelian secara sistem bertahap teman-teman ya. Cuman perlu kita ketahui bahwa saham Antam ini sudah ada di fase downtrend teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode BRMS. Oke, BRMS secara tren dia udah patah tren, dia downtrend teman-teman ya. Pergerakannya ada di bawah garis MA20 teman-teman. Kita lihat MA20 saat ini berfungsi sebagai resistance teman-teman. Oke. Ini MA20 berfungsi sebagai resistance kuat. Nah, di sini kita lihat kecenderungan saham BRMS ini juga berpotensi dia akan turun teman-teman. Ini kita lihat juga dia ada garis MA5, garis warna hitam ini adalah resistance terdekat. Oke, selama dia masih belum berhasil nembus garis MA5, maka berpotensi BRMS akan turun dan tentunya dia akan menguji area support terdekat di area sini. Kita bisa kasih tanda di kisaran harga 147 hingga 148 teman-teman ya. Di sini. Oke, turunnya ke sini. Nah, kalau misalkan di area harga ini dia ada candle pembalikan arah atau pantulan, maka tentunya dia akan naik dan menguji area resistance di MA5 di kisaran harga 156. Nah, kalau 156 ini berhasil dijebol, maka dia akan kembali menguat dan menguji area resistance di MA20 di kisaran harga 165 teman-teman. Ini pergerakan dari saham BRMS teman-teman. Selama MA20 ini belum berhasil jebol, maka cenderung dia akan turun dan pergerakannya ada di bawah garis MA20. Oke, kita lihat juga untuk volume ini juga belum ada peningkatan ya teman-teman ya. Dia lebih cenderung datar-datar saja teman-teman. Oke, pokoknya kuncinya di sini teman. Kalau misalkan di area support di harga 146 147 ini dia berhasil ada candle pembalikan atau pantulan, maka dia akan berpotensi naik. Namun kalau dia jebol, maka dia akan turun dan tentunya dia akan menguji area support berikutnya di kisaran harga kurang lebih sekitar 132-an teman-teman. Jadi kalau misalkan kita trading di saham yang trennya udah downtrend, kita lebih enak mengambil posisi apabila ada momentum teman-teman ya. Kalau dia ada candle pembalikan arah, kita bisa masuk teman-teman, tentunya dengan mempertimbangkan risiko yang ada teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode DKFT.
Oke, DKFT juga dia sudah patah tren teman-teman ya. Pergerakannya dia ada di bawah MA20. Ini MA20 ini adalah resisten kuat teman-teman ya, di harga kisaran 120. Ini ada area resisten, oke. MA20 dan MA100 di kisaran harga 118 hingga 120 teman-teman. Selama DKFT belum berhasil nembus area harga 120, maka kecenderungan pergerakan DKFT ini ya, dia akan turun teman-teman. Sini kita lihat ada area support terdekat untuk DKFT teman-teman ya. Ini oke, kita coba tarik garis. Nah, di sini ada area support di kisaran harga 113. Nah, tempo hari DKFT ini jebol support dari 113. Yang ini dia sempat ada di harga terendahnya di 111. Namun pada saat penutupan dia berhasil close di atas area support di range harga 113 teman-teman. Jadi hari Jumat kemarin dia tutup di harga 114. Nah, di sini ada potensi untuk DKFT, dia akan menguji area resisten di MA5 di kisaran harga 116. Area sini. Oke. Kalau misalkan 116 berhasil ditembus, maka dia akan berpotensi melanjutkan kenaikan dan menguji area resisten di garis MA20 di kisaran harga 120 teman-teman. Nah, di 120 ini adalah area resisten krusial teman-teman ya. Kalau misalkan 120 ini berhasil ditembus, dijebol, maka berpotensi dia akan lanjut menguji area resisten berikutnya. Di sini kita lihat ada garis MA200 teman-teman. Oke. Mudah-mudahan area support 113 ini berhasil dipertahankan teman-teman ya. Kalau misalkan dia besok dia ternyata gagal di 113, maka DKFT dia akan turun dan akan menguji area support berikutnya. Kita lihat di sini ada area support di kisaran harga 100 teman-teman ya. Oke, ini 99 hingga 102 teman-teman. Oke. Oke, ini DKFT juga udah patah tren ya teman-teman. Pergerakannya lebih condong dia akan turun teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dan kode Inco. Oke, Inco juga dia udah patah tren, dia jebol dari garis MA20 dan MA200. Oke, MA20 dan MA200 saat ini berfungsi sebagai resisten kuat. Syarat untuk dia menjadi uptrend, maka dia harus berhasil close di atas garis MA20 dan MA200, yakni dia berhasil tutup di harga 6.825 teman-teman. Selama dia belum berhasil nembus area garis MA20 dan MA200, maka kecenderungan Inco akan turun teman-teman ya pergerakannya. Oke. Sini kita melihat ini ada area support di area kisaran harga 6.300. Nah, di sini Inco saat ini tepat ada di area support ya teman-teman ya, di 6.300. Mudah-mudahan di area support 6.300 ini berhasil dipertahankan. Kalau dia berhasil bertahan di atas area support 6.300, maka dia akan berpotensi naik dan menguji area resisten di garis MA5 dan MA20 teman-teman. Oke. Ini area support pertama. Nah, kalau MA5 ini berhasil jebol ke atas, maka dia akan berpotensi melanjutkan kenaikan dengan menguji area resisten di MA20 dan MA200 di kisaran harga 6.700 hingga 6.775 teman-teman. Dan namun sebaliknya, kalau misalkan area support di harga 6.250-an ini ternyata dijebol ke bawah, maka kecenderungan Inco akan berpotensi turun dan dia akan menguji area support di kisaran harga 5.750 teman-teman ya. Oke. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode TINS. Oke, PT Matibeka. Oke, TINS juga sama, pergerakannya dia udah patah tren ya teman-teman, dia downtrend. Dia berada di bawah garis MA20 teman-teman. Oke. Jadi ini sama ya, Antam, TIN ini atau semua saham yang kita review tadi pergerakan sudah di bawah dari garis MA20 teman-teman.
Dan kecenderungan kalau saham itu pergerakannya ada di bawah garis EMA 20 dia akan turun teman-teman ya. Oke, nah sini kita lihat saham TINS ini dia juga berada di bawah EMA 20. Nah ini kecenderungan saham ini berpotensi dia akan turun. Kita lihat di sini ada area support terdekat di area harga 1090 teman-teman, area sini. Oke. Nah di area sini kalau misalkan ternyata di area sini dia jebol, maka dia akan berpotensi dia akan lanjut turun lagi. Namun kalau misalkan di area sini dia berhasil mantul, maka dia akan berpotensi menguat menguji area resistance dari MA5, yakni area resistance pertama di kisaran harga 1165. Oke. Oke, ini resistance pertama, dan berikutnya kalau dia berhasil close di atas garis MA5, maka dia akan menguji area MA20 di kisaran harga 1195 teman-teman. Oke. Ya intinya saham kalau misalkan dia gagal untuk nembus area garis MA20, dia kecenderungan akan turun ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita trading di saham yang downtrend, lebih baik kita memanfaatkan adanya technical rebound atau momentum aja teman-teman ya, untuk mendapatkan cuan. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.